Baik, itu sebelumnya, perkenalkan nama saya Akram Maulana dari program studi Sistem Informasi Geografi angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum dari saya, yaitu mengenai koneksi PHP dengan basis data. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skrip yang saya gunakan. Yang pertama, di indeks PHP, di sini ada setting koneksi MySQL. Jadi adalah bagian ini mendefinisikan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghubungkan aplikasi PHP ke database MySQL. Jadi nanti localhost akan menunjukkan alamat server database, root adalah nama pengguna, dan ini adalah password, dan penduduk ini adalah nama database yang digunakan. Lalu di sini adalah untuk membuat koneksi. Jadi ini koneksi ke database menggunakan MySQL, yaitu sebuah objek PHP yang digunakan untuk komunikasi dengan MySQL. Lalu di sini adalah untuk memeriksa koneksi. Jadi ini bagian yang memeriksa apakah koneksi berhasil. Jika koneksi gagal, skrip akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu di sini ada mendefinisikan query SQL. Jadi baris ini mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel penduduk. Lalu di sini ada untuk menjalankan query. Ini menjalankan query yang telah dibuat dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel result. Lalu di sini adalah untuk memeriksa hasil query. Jadi ini adalah hasil query memiliki baris data atau tidak. Jadi menggunakan 6 rows ini akan lebih besar dari 0 jika ada data di tabel penduduk. Lalu di sini adalah membuat header tabel HTML. Jadi bagian ini membuat header tabel HTML yang akan menampilkan nama kolom seperti kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Lalu di sini ada menampilkan data setiap baris. Jadi word ini digunakan untuk mengulang setiap baris dan hasil query. Lalu di sini ada untuk menutup tabel HTML. Jadi bagian ini menutup tag tabel yang berarti tabel selesai dibuat. Dan di sini ada menampilkan pesan jika tidak ada hasil. Jadi jika tabel penduduk kosong atau query tidak menghasilkan baris data, maka pesan nol result akan ditampilkan. Dan di sini ada menutup koneksi database. Jadi bagian ini menutup koneksi database untuk menghemat sumber daya setelah semua operasi selesai. Selanjutnya, di sini ada 7 PHP, file kedua. Yang pertama di sini ada struktur HTML dasar. Jadi di sini bagian ini mendefinisikan struktur dasar HTML pada dokumen .type HTML. Ini menunjukkan dokumen HTML5. Tag head ini berisi metadata dan judul halaman, sedangkan body adalah tempat untuk konten halaman. Lalu di sini ada judul form dan elemen form di sini. Jadi elemen form ini digunakan untuk mengirim data ke input PHP menggunakan metode POST. Jadi atribut on submit return validate form ini akan menjalankan fungsi JavaScript atau validate form. Lalu elemen input di dalam form ini adalah bidang input untuk setiap data seperti kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Lalu di sini ada pesan informasi kesalahan validasi. Ini elemen P dengan ID informasi. Jadi ini digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan hasil
validasi form jika data yang diinput tidak valid. Lalu di sini ada tabel untuk menampilkan data penduduk. Jadi ini bagian ini menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi setiap kolom TH menunjukkan label untuk data yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada koneksi database. Jadi ini bagian ini membuat koneksi ke database penduduk dengan menggunakan MySQL. Jadi jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu di sini ada untuk menampilkan data penduduk tabel. Jadi jika ada data di tabelnya, maka setiap baris ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Jadi terdapat juga tautan. Di sini terdapat juga tautan delete yang diarahkan ke delete PHP untuk menghapus data berdasarkan ID baris tersebut. Jika ada data pesan, tidak ada data akan ditampilkan. Lalu di sini ada validasi form menggunakan JavaScript. Jadi ini fungsi validate form. Ini untuk memeriksa apakah nilai luas dan jumlah penduduk berupa angka dan lebih besar dari 0. Serta apakah kecamatan tidak kosong. Jika kesalahan, pesan akan ditampilkan di ID informasi. Lalu selanjutnya, di sini input PHP. Yang pertama di sini ada menerima data informasi. Jadi baris ini mengambil data yang dikirim dari formulir di file 7B di PHP menggunakan metode POST. Jadi setiap data dari form disimpan dalam variabel PHP untuk memudahkan pengelolaan dan pemrosesan data lebih lanjut. Lalu di sini ada parameter koneksi database. Jadi variabel-variabel ini menyimpan parameter yang diperlukan untuk terhubung ke database MySQL. Jadi di sini localhost adalah server database, root adalah username, dan penduduk adalah nama database yang digunakan. Lalu ini membuat koneksi ke database. Ini sama. Jadi eh, bagian ini menyusun query. Jadi digunakan untuk membuat koneksi jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan koneksi. Lalu di sini ada menyusun query untuk memasukkan data. Jadi bagian ini menyusun query, my query SQL untuk memasukkan data yang diterima dari form ke dalam tabel penduduk. Jadi kolom yang diisi adalah kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk dengan nilai yang diperoleh dari input pengguna. Lalu di sini ada eksekusi query dan cek keberhasilan. Jadi query SQL ini digunakan untuk menjalankan query SQL. Jika query berhasil, pesan data telah berhasil ditambahkan akan ditampilkan. Jika gagal, pesan error akan ditampilkan dengan informasi tentang kesalahan. Lalu di sini ada formulir delete. Jadi yang pertama di sini ada ID, mengambil ID dari URL. Jadi bagian ini mengambil nilai ID yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Nilai ini mewakili ID data yang akan dihapus dari database. Lalu di sini ada parameter koneksi database. Jadi variabel ini menyimpan parameter koneksi database MySQL. Jadi localhost sebagai server sama, eh, root sebagai username, penduduk sebagai data yang digunakan atau database yang digunakan. Lalu di sini ada membuat koneksi ke database. Jadi bagian ini membuat koneksi ke database menggunakan new MySQL. Jika terjadi kegagalan dalam koneksi, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu di sini ada menyusun query untuk menghapus data. Jadi di platform penduduk where ini adalah query SQL yang digunakan untuk menghapus data dari tabel penduduk yang memiliki nilai ID sesuai dengan data yang diterima dari URL. Lalu di sini ada eksekusi query dan cek keberhasilan. Ini bagian ini menjalankan query SQL untuk menghapus data. Jika query berhasil,
Pesan data telah berhasil dihapus akan ditampilkan. Jika gagal, maka pesan kesalahan ditampilkan. Lalu di sini ada untuk menutup koneksi database. Ini berhasil ini menutup koneksi ke database setelah dijalankan. Lalu di bawahnya di sini untuk pengalihan ke halaman utama. Jadi di sini mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama 7B setelah menunggu selama kurang lebih 2 detik sehingga mereka akan melihat data yang sudah diperbarui. Jadi hasil dari proyek ini adalah sebuah web yang berfungsi untuk melakukan input, tampilan, dan penghapusan data penduduk. Jadi dari sebuah database MySQL. Jadi di sini ada input data untuk menambahkan data penduduk ke dalam database melalui halaman form dan tabel tampilan data di sini untuk menampilkan data penduduk yang sudah ada di dalam database dalam penduduk tabel. Dan di sini ada aksi, di sini ada delete. Ini untuk menghapus data penduduk dari database melalui link delete pada setiap baris data. Jadi cara menggunakan web ini, jika kita menambahkan input, kita masukkan kecamatan, longitude, data latitude, lalu luas, dan jumlah penduduk. Jika kita klik submit, maka data telah berhasil ditambah, akan pesan ditampilkan. Maka datanya akan ditampilkan di bagian bawah sini. Jika kita pencet delete, maka pesan data telah berhasil dihapus ini akan tampil dan data yang sudah dihapus tadi sudah tidak ada di bagian data penduduk. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.